Halo, jumpa lagi dengan saya, Damar Isti Pratiwi, or just simply call me Priska. Di channel pembelajaran bahasa Inggris, that the limits of my language mean the limits of my word. So, let life surprise you. Video ini dibuat khususnya untuk taruna atau mahasiswa di Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun, khususnya di jurusan Teknologi Mekanika Perkeretaapian atau Railway Mechanical Technology, yang mana kali ini kita akan membahas tentang apa yang disebut dengan simple past tense. Tetapi video ini tidak menutup kemungkinan bisa digunakan untuk mahasiswa pada umumnya, juga siswa di level SMA, SMP, atau bahkan di sekolah dasar yang mungkin hari ini sudah mendapat materi terkait simple past tense. Oke, demikian cukup perkenalannya. Mari kita masuk ke materi simple past tense. Ya, apa saja akan kita bahas pada video kali ini? Ada 4 poin penting yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu tentang what is simple past tense. Ya, apa itu simple past tense? The second one we will discuss about the adverb of time. Tentunya adverb of time dari simple past tense ya. And then the third one we will discuss about simple past tense concept. And then the last one, of course, it will be about exercises. Oke. Mari kita menginjak bagian yang pertama. The first one is about what is simple past tense. Simple past tense itu apa sih? Simple past tense itu adalah salah satu cara untuk membentuk kalimat di dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menyatakan kejadian di masa lampau, past activity. Dan tentunya kejadian tersebut telah selesai di masa lampau itu juga. Jadi kejadiannya itu di masa lampau dan telah selesai juga di masa lampau. So, now, saat ini, di kejadian sekarang, at present, kejadian itu sudah tidak terjadi lagi. Jadi kejadian itu sudah berlangsung di masa lampau dan telah selesai. Itulah kegunaan dari simple past tense. Jadi kalau kalian pengen menceritakan tentang, let's say, tentang pengalaman hidup, nah itu tuh kan berarti sesuatu yang sudah lampau dan hari ini sudah selesai. Itu kalian bisa menggunakan ini tenses yang disebut dengan simple past tense. Contohnya seperti itu. Karena yang namanya pengalaman itu sesuatu yang telah terjadi di masa lampau dan telah selesai juga di masa lampau. Oke, bagian yang kedua dari diskusi kita lewat video ini adalah tentang adverb of time, keterangan waktu. Karena tadi simple past tense adalah menyatakan sesuatu yang terjadi di masa lampau atau kejadian di masa lampau, jadi itu hari ini kan sudah tidak terjadi. That's why keterangan waktunya contohnya ada beberapa. Contohnya yesterday, kemarin ya. Kemarin itu kan kejadian yang telah terjadi kemarin, hari ini telah selesai. That's why we can use yesterday as adverb of time untuk simple past tense. Kemudian juga ada last. Last di sini saya beri bla 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 bla, titik titik titik, yaitu ini last ini bisa disambung dengan diikuti hari, semisal last Sunday, last Monday, last Wednesday, seperti itu, atau juga bisa diikuti week, month, or year, last week, last month, last year, seperti itu. Atau keterangan waktu yang telah lampau, past time, semisal 11 January 1999, seperti itu. Itu kan kejadian yang sudah terjadi di masa lampau. Itu adalah keterangan waktu lampau. Itu bisa juga masuk ke dalam adverb of time from simple past tense. And then the last one about the adverb of time is ago. Nah, ago ini kebalikannya dari last. Kalau last itu ada di depan, kalau ago letaknya di belakang. Jadi sebelum kata ago itu bisa diikuti dengan keterangan waktu. Contohnya 1 minute ago, a week ago, 2 years ago, seperti itu. Itu merupakan beberapa adverb of time from simple past tense. Oke, mari kita masuk ke konsep kunci dari simple past tense itu seperti apa sih? Ya, mari kita let's discuss about the key concept of past tense. Ya, kalimat dalam bahasa Inggris itu kan selalu dibagi menjadi dua bagian ya. Kalimat yang menggunakan verb, kata kerja, dan kalimat yang tidak menggunakan verb.
Kalimat yang tidak menggunakan verb selalu harus diikuti dengan apa yang disebut dengan to be sesudah predicator. Nah, before we continue to the verb concept, let's move first to the to be concept. Ya, di kalimat yang berbentuk to be dalam past tense itu cuma ada dua macam saja, yaitu was, yang kedua were. Nah, konsepnya itu sangat mudah dan sangat sederhana dalam simple past tense yang berbentuk to be. Jadi sesudah subject itu tinggal diikuti was atau were untuk bentuk kalimat positif. Sedangkan di kalimat negatif, sesudah was atau were itu tinggal followed by not. Nah, untuk interrogatifnya atau kalimat tanya itu tinggal dibalik antara subjek dan to be-nya. Jadi was were-nya ada di belakang, was were yang tadinya ada di belakang diletakkan di depan, bertukar dengan kalimat positif, and then subjeknya diletakkan di belakang. Apakah kalimat ini hanya boleh subjek kemudian diikuti was were saja? No, ini sesudah was were, di sini sebenarnya bisa diikuti dengan complement atau pelengkap atau adverb of time, seperti itu bisa. Jadi ini masih bisa diikuti dengan keterangan-keterangan yang menjelaskan tentang subjeknya, seperti itu. Sudah paham sampai di sini? Oke, ya. Kalau sudah paham, mari kita bergerak ke penggunaan was were itu sendiri. Penggunaan was itu kapan dan penggunaan were itu kapan sih? Seperti itu. Nah, was itu dipakai di 5 macam jenis subjek. Yang pertama ada I, yang kedua he, yang ketiga she, yang keempat it, dan yang terakhir itu singular. Singular itu jumlahnya berapa? 1. Betul, jumlahnya 1. Jadi kalau ada I, itu akan diikuti dengan was. He was. She was. It was. Atau singular yang jumlahnya 1. Contohnya Priska. Nah, Priska jumlahnya 1, jadi followed by was. Atau table jumlahnya 1, jadi juga followed by was. Gitu ya. Oke. Let's proceed to the next one, that is were. Were itu dipakainya kapan? Were dipakai ya tentunya selain subjek yang tadi dipakai di dalam to be was, yaitu sisanya masih ada they, we, dan you. So kalau ada kata they, we, dan you subjeknya, it has to be followed by were. They were, we were, you were. Dan satu lagi, kalau subjeknya itu plural. Contohnya semisal Priska and Damar. Nah, itu kan more than one. Kalau more than one itu disebut plural. Jadi plural ini adalah yang lebih dari satu. Kalau lebih dari satu, dia menggunakan to be-nya itu were. Seperti itu. Nah, to be were ini contoh lain semisal tadi kan saya kasih contoh di bagian was itu table, jadi kalau plural dia nanti bisa bentuknya tables, semisal seperti itu, the tables. Jadi kalau the tables, it has to be followed by were. Oke, next. Sekarang kita menginjak key konsep yang kedua, yaitu key konsep yang menggunakan verb atau kata kerja. Ya, verb di sini adalah kata kerja. Karena di sini past tense itu pasti selalu menggunakan bentuk verb 2, ya, bentuk past. Past verb itu biasanya kita mengenalnya dengan lebih mudah dengan istilah verb 2, verb kedua atau verb past. Jadi kalau dalam kalimat positif tinggal subjek diikuti verb 2. Di sini masih boleh, semisal diikuti objek boleh enggak? Boleh. Jadi tapi key konsepnya itu hanya di bagian subject followed by verb to. Oke. Dan next, untuk negative sentence-nya, itu sesudah subject diikuti dengan kata did not. Nah, did not ini bisa juga disingkat dengan
didn't. Jadi kalau ketemu kata didn't itu tidak usah bingung karena didn't dengan did not itu artinya sama. Nah, sesudah didn't karena did itu sudah bentuk kedua, jadi di sini verbnya kembali ke verb 1, tidak lagi bentuk verb 2. Begitu. And then the interrogative sentence tadi karena di negatif ada kata did, di interrogatif juga ada did di sini. Tinggal dibalik antara did dengan subjeknya. Did followed by subject, kemudian sama seperti di konsep negative sentence, it has to be followed by verb 1 again. Nah, pola kalimat ini tadi yang terakhir itu kan dia disebut dengan pola kalimat yes, no, question. Sekarang ada juga pola kalimat yang disebut sebagai dengan WH question. Ya, WH question namanya aja WH question. Pasti beberapa pernah mendengar ya what is WH question. WH question itu ada 6, ada what, when, where, why, who, dan how. Ada 6 WH question. Tapi cara membentuk WH question itu sedikit berbeda, khususnya untuk who. Kalau untuk what, when, where, why, dan how itu sama. Jadi kalau ada verb-nya, biasa sudah WH question, followed by did, followed by subject, and then diingat verb-nya verb 1, bukan lagi verb 2. Verb 2 is only used for positive sentence. Nah, kalau untuk yang tidak ada verb-nya seperti apa? If there is no verb, you have to use to be. To be-nya yang tadi yang sudah kita bahas, that is was and were. That's the thing. Nah, khusus untuk who ini tadi, khusus untuk who, dia karena yang ditanyakan adalah subjeknya, so there is no subject in the WH question concept. There is no subject and you don't need to use did. And you don't need to use verb 1. Karena di sini kalau dalam konsep who past tense it must follow directly with verb past atau verb 2 begitu. And then untuk to be sama konsepnya sebenarnya after who it followed by was and were. Oke, sekarang kita menginjak ke bagian selanjutnya, yaitu jenis-jenis past verb atau jenis-jenis apa yang tadi saya tuliskan sebagai verb 2 ya. Nah, verb 2 itu jenisnya seperti apa sih? Atau bagaimana sih caranya membuat verb 2 itu? Jadi verb 2 itu cara membuat verb 2 itu ada 2 cara. Yang pertama kita bisa sebutnya sebagai regular form. Regular form of past verb atau verb 2 itu caranya dengan verb 1 ditambahkan dengan ed. Nah, di sini contohnya yang pertama saya tuliskan kata work. Work itu kalau ditambah ed nanti akan jadi work. Ada ed-nya gitu ya. Dan second one watch. Kalau watch berarti juga ingat ditambah ed. Jadi watch. Begitu juga dengan play, itu dia kan bertambah jadi ed, jadi played. Nah, tapi konsep menambah ed di kata study itu sedikit berbeda dengan kata played tadi ya. Nggak bisa study itu berubah jadi studied, nggak bisa seperti itu. Tapi dia akan berubah jadi studied. Huruf Y yang ada di verb 1, dia akan lebur menjadi huruf I, so it become studied. That's the thing. And then the second one, it is the irregular form. Nah, khusus untuk irregular form ini dia tidak ada aturannya. Namanya saja irregular, tidak beraturan ya. Jadi dia tidak ada aturannya. What you have to do is check in dictionary. Di kamus biasanya kalau dalam kamus bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, or you can check it online. Daftar verb 1, verb 2 seperti itu biasanya ada. Jadi nanti kolom pertama biasanya it will be the verb 1. The second column it will be the verb 2 or the past verb. Nah, di sini karena tidak ada aturannya, what you have to do is, you have to memorize it well. You have to understand each verb very well. Contohnya yang pertama, eat. Nggak bisa it itu dibuat dengan kata eat it. But the word it has to be changed into ate. Ini dia. Second one, di kata make.
Make itu nggak bisa dibuat made kayak it tadi ya, jadi ganti huruf T itu nggak bisa. Tapi kata make dia akan berubah jadi made. Contohnya ini. The third one, kata live. Kata live itu nggak bisa dia berubah jadi left, livet gitu, tambah D atau tambah ED gitu ya. Tapi kata live dia akan berubah jadi left. Nah, ada juga pengecualian di beberapa kata yang mana tetap tulisannya. Tetap tulisannya maupun tetap cara bacanya. Contohnya di kata cut. Cut di sini verb 1 dan verb 2-nya sama. Cut tetap cut. Nah, itu contohnya jenis-jenis past verb. Oke. Next, mari kita menuju ke contohnya. Contoh kalimat dari past tense ini. Yang pertama kita akan menuju contoh kalimat dalam bentuk to be. Nah, contoh kalimat bentuk to be yang pertama di sini saya berikan subjeknya yaitu the test. Nah, kalau subjeknya the test itu jumlahnya berapa? Ya, karena di situ tidak ada S-nya, so the test counted as singular, betul, dihitung sebagai satu atau singular karena satu to be-nya dia akan nanti jadi was. Betul. Negatifnya mudah, sesudah kata was tinggal ditambah kata not. And then the interrogative one antara subject dengan to be tinggal dibalik. Was the test. Nah, seperti ini. Bagaimana cara menjawab yes no question seperti ini? Nah, cara menjawabnya kalau yes tinggal yes diganti dengan personal pronoun-nya. Jangan dituliskan yes the test tapi diganti dengan personal pronoun-nya. The test itu personal pronoun-nya it, jadi yes it was. Negatifnya no it was not, tinggal ditambah kata not. Nah, di sini sekalian saya berikan contoh yang WS question. Di sini yang saya lingkari, yang saya underline, yang saya garis bawah adalah kata easy. Nah, easy itu kan merupakan cara ya. Jadi WS question-nya pasti how. How kalau dibuat ke dalam what is it WS question version, it will be how was the test. Isinya nggak usah dituliskan karena easy itu yang akan digunakan sebagai jawabannya dari WS question tersebut. Oke, next. Number 2. I bla 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 late for the class. Nah, di sini subjeknya kata I. I itu masih dalam rumpun yang sama ya dengan nomor 1 tadi dengan the test. So I it will be followed by was, negatifnya mudah tinggal ditambah kata not. Nah, ini dia. Di interrogative, kenapa di sini berubah jadi were you? Kenapa bukan was I? Nah, kalau was I itu kan kita menanyakan pada diri sendiri. Itu akan look very weird. It will sound so weird. That's why kalau subjeknya I in interrogative sentence you have to change it into you version. Nah, karena you itu to be-nya past tense bukan was, to be-nya past tense bukan was seperti yang digunakan I. That's why the to be has to be changed as well, followed the subject. So to be-nya akan berubah jadi were juga. Nah, tapi karena you itu jawabannya yang ditanya adalah apakah kamu, so jawabannya tetap I was. No, I was not. Seperti itu. Nah, untuk WS question di sini yang saya underline, yang saya garis bawah, kemudian sekarang saya lingkari itu adalah kata I. I itu kan subjeknya. Kalau subjek nama orang berarti WS question-nya menggunakan who. So it should be who was paid for the class. Seperti ini. Oke, next. Let's go to the third question, third example. Di sini subjeknya saya berikan kata we, ya. We bla 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 in the library. Nah, we itu masuk di golongan were. Jadi we were. Negatifnya mudah, sesudah were tinggal ditambah kata not. Interrogatifnya juga mudah, kata we sebagai subjek dan were sebagai to be tinggal di balik posisinya seperti ini. Jawabannya nanti berarti yes, we were followed by the to be and then the negatifnya no, we were not, tinggal ditambah kata not. Nah, WS question-nya di sini yang saya garis bawahi, yang saya underline adalah kata in the library.
In the library itu adalah nama tempat. So, if you wanna ask someone about place, kalian harus menggunakan apa yang disebut dengan where. So, where were you? Seperti itu. Oke. Next, kita ke contoh nomor 4, 5, dan 6. Nomor 4, 5, 6 ini contoh dalam bentuk verb. Contoh simple past tense dalam bentuk verb atau dalam bentuk kata kerja. Ini sedikit lebih rumit atau sedikit lebih kompleks dari to be. So, please read it carefully, perhatikan baik-baik. Number 4, di sini subjeknya he. Kalau verb itu dia tidak tergantung subjek ya, kalau dalam past tense. Past tense itu mau subjeknya Dewi, Ayu, he, she, it, singular, or plural, semuanya sama. Positifnya menggunakan verb 2, betul. Jadi di sini kata drive yang ada di dalam kurung itu kan verb 1, it has to be changed into verb 2, menjadi drove. Nah, untuk negatifnya selalu diingat negatifnya past tense dia menggunakan kata bantu did not. Kemudian verb-nya diganti kembali menjadi verb 1. Untuk interrogatifnya did dan subjeknya dibalik posisinya. Did-nya ditaruh di paling depan, subjeknya followed the did. Followed kata bantunya, verb-nya tetap sama seperti di kalimat negatif, yaitu pakai verb 1. So, verb to only be used in positive sentence for past tense. Menjawabnya mudah, tinggal yes, personal pronoun-nya apa, followed by did. Negatifnya no, personal pronoun-nya apa, followed by did not. Untuk WS question, di sini saya berikan contohnya yang saya garis bawahi. Due to the accident, berarti kan alasannya. Kalau alasan berarti dia akan menggunakan WS question bentuk why. So it will be, why did he drive home late? Seperti itu. Oke. Supaya lebih paham, mari kita bergerak ke contoh nomor 5. Di sini saya menggunakan kata subjeknya she. Nah, karena bentuk verb past tense tidak terpengaruh subjeknya, jadi kita nggak usah lihat subjeknya. Langsung kita lihat saja verb-nya. Verb yang ada di dalam kurung. Di situ ada kata defeat. Defeat itu bentuk regular form, so tinggal ditambah ed. Jadi defeated, di bentuk verb 2. Negatifnya sama seperti tadi di nomor 4. Diberikan kata bantu did not. Kemudian verb-nya balik ke verb 1. Interrogatifnya did dan subjeknya dibalik, kemudian tetap followed by verb 1. Ya, menjawab yes no question-nya tinggal yes she did, no she didn't. Seperti ini, betul. Nah, untuk WS question-nya di sini yang saya garis bawahi adalah kata yesterday. Yesterday is adverb of time, keterangan waktu. Menanyakan waktu berarti you have to use when as the WS question, betul. When followed by did, then followed by subject, verb-nya apa, objeknya apa. Tentunya yang ditanyakan tidak ditulis dalam WS question ya. Oke, now let's move to the last example. Di situ ada kata they. Number 6 itu ada kata they bla 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 came. Sorry, they bla 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 come here last week. Yang di dalam kurung itu verb satunya ya. Seperti yang tadi saya bilang, bentuk verb past tense kita tidak perlu melihat subjeknya apa, langsung kita lihat verb-nya. Come, verb 1 dibentuk ke verb 2, dia jadi came. Negatifnya tadi gampang, did not followed by verb 1-nya lagi. Interrogatifnya juga mudah, did sama subjeknya tinggal dibalik, followed by verb 1 lagi. Cara menjawabnya ini juga sama tadi, yes, they did, no, didn't. Kemudian, nah, WS question di sini yang saya garis bawahi adalah they. They itu adalah nama orang atau subjeknya, so you have to use who. Nah, who tadi kan pengecualian ya, who itu tidak, kalau kalian bertanya menggunakan who, tidak perlu menggunakan kata did. Langsung who followed by verb to-nya apa, langsung sisa kalimat selanjutnya dituliskan. Begitu. Itu contoh dari simple past tense baik bentuk to be maupun bentuk verb. Nah, mari kita ke exercise-nya, ke latihannya. Di sini saya sediakan 4 link
untuk latihan simple past tense. Sesudah ini kita akan menengok sebentar untuk link-link ini ya. Link yang pertama itu ada bit.ly garis miring past underscore to be 1, bit.ly past to be 2, kemudian past verb 1 dan past verb 2. Jadi saya menyediakan 4 link untuk latihan, 2 dalam bentuk to be dan 2 dalam bentuk verb. Mari kita lihat sebentar. Saya akan stop share dulu untuk PPT-nya. Ya, sekarang saya akan bergeser ke Google Chrome. Nah, ini dia. Ini adalah link dalam bentuk to be. Ini adalah link bentuk to be yang pertama. Kalau bisa dilihat di sini ada kata it bla 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 cold yesterday. Nah, kita langsung lihat. Kalau to be itu yang dilihat adalah subjeknya. Nah, subjek itu to be-nya pas adalah was. Nah, kalau ini sudah ditulis kayak gini, kita langsung klik cek. Nah, kalau di sini ada tanda centang, oh, ini berarti jawabannya sudah benar. Ini nanti juga bisa diklik show. Nah, show ini untuk menunjukkan jawaban yang benar. Jadi kalau jawabannya benar, di sini akan ada centang tanda hijau dan di sini kalian bisa mengecek jawaban yang benar seperti apa. Nah, contoh nomor 2, she bla 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 hungry. She itu kan seharusnya was ya. Ya, she itu to be-nya was. Coba kalau semisal kita, ya pura-puranya kita salahkan, jawabannya jadi were. Kira-kira ini akan seperti apa sih kalau kita klik cek kalau jawabannya salah? Nah, kalau jawabannya salah, itu nanti akan ada centang merah di sini. Kalau ada centang merah, kalian bisa klik show untuk tahu jawaban yang benar. Oh, jawaban yang benar berarti was. Jadi nanti kalau kalian mengerjakan di latihan ini, kalau sudah ada centang hijau, berarti jawaban kalian betul. Kalian sebenarnya tidak perlu mengklik show kalau jawabannya sudah betul. Tapi kalau jawabannya itu ada centang merah, nanti bisa diklik show untuk tahu jawaban yang betul. Di link yang pertama ini ada 20 nomor. Nanti bisa untuk latihan, untuk membedakan penggunaan was dan were saja di to be yang pertama ini, latihan to be yang pertama. Sekarang kita menginjak ke latihan to be yang kedua. Nah, latihan to be yang kedua ini sedikit berbeda bentuknya dari latihan to be yang pertama, yaitu tidak diklik check dan show, tetapi ini nanti kalian klik di bagian ini yang ada kayak tanda anak panah ke bawah ini, diklik. Nah, di sini ada pilihannya was atau were gitu ya. Dan di sini nomor 1 kan ada I bla 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 in Canberra last spring. Nah, I itu was atau were? Nah, I kan to be-nya apa? Was. Oke, betul. Nah, ini nanti diisi sampai nomor 10. Kalau sudah selesai, you can klik check. Seperti itu. Kalau diklik cek nanti akan muncul apakah. Nah, seperti ini contohnya. Saya klik cek gitu ya. Nah, ini saya klik cek. Nah, ini dia. Result-nya akan terlihat di sini. Karena tadi kita baru jawab satu nomor, ada keterangannya. You answer one task out of 10 correctly. That is 10%. Jadi jawaban yang betul itu berapa persen nanti akan keluar skornya di sini. Dan yang lain-lain nanti akan keluar juga jawaban yang betul seperti apa. Nah, kalau mau buat latihan lagi bisa diklik repeat exercise atau shuffle exercise untuk mengacak nomornya. Begitu. Itu adalah 2 link untuk simple past tense dalam bentuk to be. Sekarang kita bergeser ke simple past tense yang dalam bentuk verb. Ini di yang link pertama, yang bentuk verb yang pertama, di situ ada 2 latihan. Jadi simple past exercise-nya ada 2 exercise 1 dan exercise 2. Nanti dua-duanya bisa dikerjakan buat latihan untuk memperkaya ini ya, latihan soal. Jadi supaya untuk semakin meningkatkan skill kalian di bidang tenses, terutama di bidang past tense. Nah, ini cara menjawabnya mudah. Semisal ini number 1, done. Leave very early today. Nah, leave itu kan bentuk keduanya apa tadi? Kita sudah pernah bahas tadi. Ya, left. Betul. Misal kita jawab left. Sorry. Left seperti ini. Nomor 2. Nah, kalau untuk verb, sekali lagi saya ingatkan, you don't need to look at the subject, you just need to look at the verb. Nah, di sini ada kata buy. Buy bentuk keduanya apa? Ada yang tahu? Buy it? No, there is no word buy it. Buy it should be
default. Oke. Nah, semisal seperti ini. Nanti kalau semisal number 1 until number 15 sudah selesai semua, kalian bisa klik cek. Nah, kalian akan dapat skornya di sini. Karena ini tadi baru kita jawab 2, jadi skornya only 11%. Only 11%. Kalau di sini tidak ada keterangannya apa-apa, berarti di sini jawaban kita betul. Begitu. Nah, contohnya kalau semisal visit, kalau salah contohnya seperti apa? Nah, visit. Visit itu kan seharusnya verb 2-nya apa? Ya, betul, visited. Nah, tapi kita coba kalau kita mau salahkan jawaban ini, kira-kira gimana ya nanti kalau diklik cek. Oke, mari kita klik cek. Nah, kalau salah, itu dia tidak akan keblok seperti ini, tapi dia akan masih terlihat blank seperti ini. Berarti itu jawaban kalian nanti salah, gitu ya. Nanti bisa dibuat latihan, baik di simple past exercise 1 dan simple past exercise 2 untuk di bagian verb. Dan masih ada satu link terakhir, yaitu link simple past tense yang kedua, yang bentuk verb. Di link yang terakhir ini, dia sedikit lebih kompleks dari yang tadi. Kalau yang tadi hanya mengisi saja. Ini sebenarnya juga mengisi saja, tetapi bentuk latihannya sedikit berbeda. Contohnya yang pertama di sini, you have to write down the past form of the following verb. Jadi ditulis verb 2-nya apa dari kata-kata yang ada di sini. Yang ini juga nanti dituliskan. Seperti ini, kalau sudah selesai nanti tinggal diklik cek, begitu ya. Nah, karena ini belum dikerjakan sama sekali, jadi dia tinggal akan keluar. Keluarnya di sini, your score is 0%. Artinya apa? Ya, karena belum dikerjakan sama sekali, jadi 0%. Nanti kalau kalian sudah mengerjakan, ada betulnya berapa, di sini akan keluar persentase of your score. The percentage of your score will be shown here. Demikian ya untuk exercise di simple past tense. Oke, saya akan stop share bagian ini, and then we will go back to our PowerPoint slide. Nah, this is the link-nya tadi. Nanti bisa dibuka lagi di Google Chrome masing-masing. You can open this link in Google Chrome or in Mozilla or in Microsoft Edge. Atau yang masih pakai Opera or pakai Internet Explorer, ini juga bisa kok dibuka di browser. You can open this link on your browser to have such kind like simple past tense exercises. Okay, that's all for our discussion today about simple past tense. Thank you very much for watching my video. Thank you very much for listening to me. I hope you understand about what I explained before. I do hope that you can do the exercises so you can be more skillful, especially in using simple past tense form. So you can, explain, or you can tell other people about your past experience, something like that. If you have any question, you can send me email to josephpriska@gmail.com ya. On this email, you can email me here. You can reach me here. You can also ask me on the comment below in YouTube. I will try also to answer your question. Yeah, I think that's all for our video. Thank you very much. Bye-bye.